wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti himbauan yang ada di slide. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Lebih dahulu kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Nindi Satriningsih. Kepada Nindi Satriningsih dipersilakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami presensi kehadirannya ya melalui Google Classroom seperti biasa. Ini untuk presensi kehadiran. Kemudian harus semangat dalam kegiatan berhenti mencari ilmu karena ilmu selalu berkembang. Hidup itu juga layaknya mengendarai sepeda agar tetap seimbang, maka Anda harus terus mengayuh sekalian. Yang menjadi kompetensi dasar yang pertama itu adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Tetapi untuk kesempatan kita hari ini, kita hanya akan berfokus pada pengaturan wilayah negara. Oke, kemudian yang kedua, setelah itu ada ruang kebebasan bagi siswa sekalian untuk menyajikan atau mempresentasikan sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari topik yang akan didiskusikan. Tentunya tidak terlepas dari hasil ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan dengan pengaturan pembelajaran yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini. Ada 6 siswa sekalian, ada 6 tujuan pelajaran yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pahami. Ya, artinya bahwa di sini bahwa inilah fokus yang akan menjadi pointer-pointer penting sebagai bekal pengetahuan yang akan menandai bahwa berhasilnya kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini. Jadi bahwa memulai kegiatan belajar, biasanya hal yang sudah pernah diajarkan itu terkadang suka dilupakan. Itu diingat kan? Ya, silakan Pak Oji Asli. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, mantap sekali jawabannya. Kita masuk ke bagian ini siswa sekalian. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, di situ sudah bisa kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara kepulauan. Di situ ada 5 pulau besar, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Irian Jaya. Tanyakan kepada siswa sekalian, mengapa negara Indonesia membagi daerahnya menjadi beberapa provinsi? Apa maksud dari semua itu? Ya, silakan Siti Aulia Putri. Silakan Siti Aulia Putri. Jawabannya yaitu agar tata cara pemerintahan dan pengaturan setiap daerah lebih terorganisir dan setiap pemerintahan pusat dapat fokus pada keadaan di pusat, sedangkan untuk irisan ke daerah diurus oleh pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan itulah berikutnya adalah ini yang dimaksud tadi, ada batas laut teritorial. Jadi batas laut teritorial selesai kalian. Di sini ada laut teritorial itu 12 mil laut. Iya, Pak. Di negara zona ekonomi eksklusif yang dimaksud di situ ada 200 mil. Nah, 200 mil di sini juga pemanfaatan potensi sumber daya alam masih dimanfaatkan oleh negara yang berdaulat di situ. Kemudian selepas dari 200 mil itu masuk lagi laut lepas. Di situ ada laut bebas.
Iya, untuk dilintasi oleh siapapun silakan. Nomor 43 tahun 2008, di situ juga sudah diatur tentang batas-batas wilayah negara kita dengan negara lain. Di darat berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timur Leste, ya. Kemudian di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timur Leste, ya. Di udara mengikuti batas kedaulatan sebenarnya siswa sekalian. Nah, lalu kemudian pengaturan wilayah negara. Oke, Siti Aulia Putri, silakan. Ya, jawabannya yaitu karena untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara dan hak-hak berdaulat. Luar biasa sih. Oke, betul sekali Siti Aulia Putri memberikan ketegasan. Nah, tujuan dilakukannya pengaturan wilayah negara itu ada 4, siswa sekalian. Ada 4 tujuan pengaturan wilayah negara. Perlu dipahami di sini. Yang pertama di situ adalah menjamin keutuhan wilayah negara. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, siswa sekalian, menjaga ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Kemudian di situ adalah menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada kegiatan diskusi kelompok. Ini juga kelompok yang terbaik saya kasih report atau hadiah berupa amplop. Persiapan diskusinya, siswa sekalian bisa masuk ke Google Classroom-nya. Ini adalah kriteria penilaiannya. Siswa sekalian perlu diperhatikan supaya menjadi acuan karena saya akan memberikan penghargaan nantinya. Ya. Teman-teman bicara berkaitan dengan perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Artinya sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Teman-teman, perbatasan kejelasan dasar hukum Indonesia agar masalah sengketa tersebut dapat teratasi. Nah, langkah yang dapat dilakukan yaitu negara Indonesia harus dilakukan secara damai. Oleh karena itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kelompok yang pertama, silakan kelompok 2. Respon jawabannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Enggar Garjuryo. Menurut kami, itu semua akan dapat mana ketentuan hukum positif mengatakan bahwa penggunaan kekerasan dalam negara telah dilarang. Oleh karena itu, memang sekali jawabannya, luar biasa. Oke, itulah tadi diskusi dari kelompok 2 sekaligus sanggahan dari kelompok 1. Lanjut ke kelompok 3. Ya, ke kelompok 3 sekarang. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang 5 provinsi dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Indonesia. Untuk lebih jelas, dari adanya ini 5 provinsi dengan kasus sengketa tanah tertinggi di Indonesia. Ya, lanjut. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA melaporkan terdapat 5 provinsi penyumbang kasus konflik agraria tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2020. 5 provinsi tersebut terdiri dari yang menempati posisi pertama adalah Provinsi Riau dengan kasus 29 kasus, kemudian disusul dengan Jambi sebanyak 21 kasus, Sumatera Utara sebanyak 19 kasus, Sumatera Selatan dengan 17 kasus, dan yang terakhir Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 kasus. Jadi penyebab 5 provinsi di Indonesia dengan sengketa tanah tertinggi. Penyebab 5 provinsi dengan sengketa tanah tertinggi adalah terkait perubahan alam di mana pada tahun 1970-an pengukuran luas tanah berpatok kepada benda-benda di alam. Langkah yang harus dilakukan mengedepankan penyelesaian sengketa di mana tanpa kekerasan sebelum dilibatkan masyarakat terlebih dahulu dibekali pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sengketa dan menguatkan jiwa nasionalisme. pertanyaan. Ya, silakan Femriana.
Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3, mengapa sengketa tanah dalam penyelesaiannya selalu memakan waktu bertahun-tahun dan memakan biaya yang banyak? Jawabannya kalau waktu bertahun-tahun karena di pengadilan banyak kasus yang menumpuk untuk biaya sebenarnya tergantung dari bagaimana orang tersebut ingin. Nah, selanjutnya kita pindah ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Mudah-mudahan. Ya. Adalah wilayah Indonesia jadi rebutan negara lain. Ya. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu menjadi rebutan negara-negara di dunia karena wilayah Indonesia memiliki posisi yang strategis. Posisi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia itu menjadi rebutan. Contohnya, potensi bahasa hingga agama. Ya, oke, lanjut. Nanti yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar kedaulatan wilayah negara tidak dilanggar oleh negara asing, yaitu 1. Memperbanyak ward atau penjagaan. Yang kedua, tidak tergoda upaya kerjasama yang ditawarkan oleh negara lain. Yang ketiga, peran Badan Keamanan Laut dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan perlu disinergikan. Yang terakhir adalah perlu memperkuat keberadaan kapal patroli. Terima kasih. Oke, silakan kelompok yang lain untuk menyanggah hasil presentasi dari kelompok 1. Materinya bisa di-stop-screen kelompok 1. Masuk ke kegiatan interaksi diskusinya. Oke, silakan kelompok 2 dan 3. Silakan Amparwati, langsung. Baik, saya dari kelompok 2 akan menanyakan apa penyebabnya lepas Pulau Sipadan dan Lijitan ke tangan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diajukan oleh penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Lijitan ke tangan Malaysia. Ya, silakan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap dua pulau tersebut sehingga Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Lijitan dan Pulau Sipadan yang lebih stabil di bawah pengaturan pemerintah Malaysia. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Enggar Golif Surya dari perwakilan Provinsi Jawa Itu kegiatan diskusinya betul sangat luar biasa. Respon interaksi timbal balik yang terjadi betul-betul untuk menggugah pemikiran, pendalaman pemikiran siswa sehubungan dengan ingin mengetahui lebih jauh kasus-kasus yang terjadi. Oke, selanjutnya siswa sekalian, kita di klasmen 1, klasmen 2, dan klasmen 3. Jadi kelompok yang klasmen tertinggi, kelompok misal klasmen 1 itu adalah kelompok yang berhak untuk mendapatkan hadiah. Jadi di klasmen 1 saja yang akan mendapatkan hadiah. Dari karena kita masuk ke bagian kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dari pemaparan materi sampai pada kegiatan diskusi. Silakan. Halo. Ya, oke. Rika Nowawardani, silakan kesimpulannya Rika Nowawardani. Kesimpulannya, pentingnya pengaturan wilayah negara untuk menghindari konflik dengan negara lain dan juga untuk mengetahui batas-batas pasti dari suatu wilayah negara. Oke, mantap sekali. Kesimpulannya luar biasa sekali. Sangat tanggap dan paham terhadap materi belajar kita hari ini. Oke, intinya pengaturan wilayah suatu negara itu agar keutuhan wilayah negara tetap terjaga dengan baik, segala potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sebagai manfaat mempelajari wilayah negara Indonesia, jelas menambah wawasan ilmu pengetahuan. Mungkin sebelumnya tidak tahu seperti apa itu wawasan wilayah negara kita, kemudian pentingnya pengaturan wilayah negara. Selanjutnya kita harus betul-betul
menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta kepada tanah air kita karena dijaga. Kemudian di situ rasa kepedulian terhadap lingkungan kita harus kita perhatikan, jangan merusak lingkungan. Selanjutnya di situ kita harus selalu mengucapkan rasa syukur karena kita lahir di Indonesia. Ya. Kemudian siswa sekalian jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD. LKPD-nya itu ada di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih banyak siswa sekalian. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.